ini ditemani oleh Daniel Cliff di pojok sana. Udah lama ya kamera nggak nyeretin kamu Daniel. Hari ini kita akan sama-sama untuk Grupi No Secret. Mwah. Seperti biasanya kita ke pojokan dulu untuk melihat ada berita hot apa sih yang mau kita bahas hari ini. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa yang lagi rame ini, banyak sekali netizen ngetek-ngetek aku supaya tolong ini dibahas Kak Ros, tolong ini dibahas, tolong ini ditanyakan, ini ditelusuri, ditelisik begitu ya. Ini gara-gara postingannya Emma Waroka di Instagram terbarunya ya, karena Instagram yang lamanya tuh lagi di report jadi agak istirahat dulu beberapa bulan. Nih baru di Instagram baru dia bikin rame ya, dia posting foto dua orang, kayaknya ini lagi pernikahan atau lagi acara gitu ya. Terus captionnya adalah V gitu, you had such a beautiful mom and dad, heart. Terus hashtagnya Vanessa Angel, I love you and miss you, Al-Fatihah, Emma Waroka, Mamski, Emma, begitu ya. Gini, terus, nah ini kan orang jadi bertanya-tanya gitu, such a beautiful mom and dad. Kita kan nggak pernah lihat mukanya mamanya Vanessa karena udah meninggal dari sejak dia kecil gitu ya kan, tapi bapaknya kan kita tahu ya, jadi bingung kok bapaknya mukanya gini. Jadi tapi ternyata ini foto ini pernah diposting sama Vanessa Angel di tahun 2016 ya di Instagramnya ya. Ini juga tuh tahun 2016 bulan Agustus, captionnya adalah Mom and Dad 1990 gitu, love gitu. Berarti kan ini memang bapak ibunya gitu ya. Terus netizen jadi bingung nih, netizen ini kok mukanya nggak mirip kayak Pak Dodi yang sekarang gitu kan ya. Nih netizen ya, komentar netizen ya. Gue kok malam-malam nebak-nebakan gini, keinget Mayang gak ada mirip-miripnya sama V, tapi mamanya mirip banget sama V. Pada ngerasa gak sih katanya, sumpah bingung muka almarhum V benar-benar jauh kali loh. Bahkan dia dari belasan tahun udah imut manis. Mereka beda 10 tahun kan ya, apa jangan-jangan gitu ya orang pada begitu karena mukanya gak mirip. Astaga. Tapi ya Pak Dodi dia pernah posting di bulan Januari 2020, dia pernah posting foto masa mudanya. Nah, ya yang atas dan yang bawah. Ini yang atas siapa ya? Yang bawah ya kayaknya Pak Dodi gitu kan ya. Gini, kelahiran menjadi tua, kematian 3 perkara dalam dunia yang pasti terjadi. Harapan 2020 menjadi imam keluarga yang jauh lebih baik lagi untuk istri dan anak-anakku. Ini diposting 6 Januari 2020. Ini tapi nggak tahu nih keterangan atas bawahnya ini. Yang atas tuh Pak Dodi juga kah, yang di tengah atau yang bawah? Nih coba kita lihat komentar netizen ya. Ada lagi nggak komentar netizen bunyinya? Hah? Ini ada nih. Apa ini netizen malah bikin cerpen ya, ada bikin cerpen ya. Apakah si Dodi ini adalah adik atau kakaknya yang ada di foto di atas ya? Karena kan mukanya almarhum V ada di tuh sedikit mirip sama si Dodi. Mungkin aja ayah kandungnya, maaf ya, ini bikin cerpen sendiri. Semua pada bingung. Bagaimana kalau sebaiknya kita telepon aja Pak Dodi, nanya Pak Dodi ini foto siapa sih Pak Dodi? Pak Dodi fotonya emang dulu gitu. Kalau gemuk mungkin mukanya jadi beda gitu ya. Coba kita telepon, kemarin kita sebenarnya udah coba WhatsApp Pak Dodi, mau tanya klarifikasi soal ini, mau nggak? Dibilang ntar rame lagi katanya gitu, karena setiap kali dia ngomong apa pasti aja salah, pasti salah gitu ya. Halo, ini diangkat nggak ya? Kamu udah di reject belum? Oh, ini ada 2 telepon, coba kita, ini yang mana yang sering yang diangkat? Kita coba telepon, kita tanya ya, biar kita nggak salah paham kan, daripada tebak-tebakan dosa, takut salah, bikin sinetron sendiri apalagi ya kan. Nanya, siapa tahu yang mudanya mukanya kayak gitu Pak Dodi. Nggak diangkat nih. Nah, nggak diangkat. Ya udah kalau gitu, kita lihat aja profil bintang tamu kita. Jangan sebelum bintang tamu ada lagi. Ini masih berkaitan juga dengan gala ya dengan keluarga Vanessa Angel. Ini ada siapa sih pengusaha yang dari Surabaya ya, Tom Liwa gitu ya. Dia kemarin melelang bukunya. Dia tulis bukunya itu kayak ada berkisah gitu, dan salah satu tokohnya itu kebetulan namanya Gala. Dia bilang itu dia udah tulis dari tahun 2020, naskahnya tidak dirubah gitu ya. Dia lelang dan akhirnya berhasil mengumpulkan yang pemenangnya itu memberikan penawaran yang tertinggi adalah Rp398.888.888, hampir Rp400 juta. Dan ini yang menang adalah seorang Crazy Rich juga katanya, Crazy Rich dari Tulung Agung, namanya Bayu Walker.
Boleh nih nanti kalau kita lewat Tulung Agung kita mampir ke situ ya. Nih Instagramnya. Sebenarnya sesudah lelang ditutup itu masih ada lagi yang memberikan penawaran yang lebih tinggi lagi. Tapi ya karena waktunya habis dan ternyata yang tertinggi adalah Bayu Walker itu gitu ya. Ya nah itulah banyak netizen yang bilang yang namanya rezeki nggak ketukar ya. Yang namanya niat baik orang ya diterimalah dengan kebaikan. Karena kalau kita mengizinkan orang lain juga berbuat baik itu ladang pahalanya buat mereka dan ya buat kita. Itu kesenangan buat orang yang memberi juga gitu ya. Oke, kalau bintang tamu kita yang berikut ini ceritanya ada apa? Kisahnya seperti apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Poppy Bunga, artis berusia 31 tahun ini mengawali karir sebagai gadis sampul majalah Aneka tahun 2004 dan semakin dikenal karena memerankan tokoh Lia dalam sinetron Putri pada 2007. Perempuan yang menikah dengan Muhammad Fattah Ribhat pada November 2013 setelah 7 bulan berkenalan ini telah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya Kanza Aliah Rifat yang terlahir prematur dan telah berusia 7 tahun, Oktober kemarin bersama sang ayah membuat ucapan ulang tahun romantis untuk Poppy. Sudah bersama Poppy Bunga dan juga Boy Hamzah di sini. Dua-duanya ini pemain sinetron ya kan. Nah, kita mau ke Poppy Bunga dulu. Ini postingan kamu yang mengabarkan bahwa Mama kemarin ya? Iya, habis kemarin operasi. Baru Hernia. operasi. Ini doanya untuk mamiku lagi operasi hernia di abdomen atas gitu. Ini ada Batu yang tanya kenapa ada hernia di perut, besar kemungkinan karena efek operasi tahun lalu waktu pengangkatan batu empedu ada infeksi. Jadi infeksi hernianya ada setelah setahun kemudian. Tapi ada kemungkinan yang lainnya. Kondisinya sekarang gimana, Mama? Sekarang masih recovery sih. Jadi 2 hari yang lalu itu kan udah mulai puasa kan sebelum operasi. Dan selesai operasi siangnya itu seharusnya kan kalau boleh minum sama makan itu setelah udah itu kan buang gas kan. Buang gas. Itu baru bisa buang gasnya itu besoknya. Jadi puasanya tuh hampir 2 hari gitu. Jadi ya alhamdulillah sih tadi pagi jam 6 udah bisa makan, udah bisa minum, tinggal recovery-nya aja Itu sih. pasti kamu sedih banget ya, Lat? Iya, karena kalau mami itu tipikalnya sama kayak aku, orangnya tuh nggak tahan sakit. Istilahnya kayak kena jarum aja tuh aku bisa langsung kayak parno sendiri, apalagi operasi besar gitu. Jadi selama kurang lebih 3 bulan 4 bulan terakhir mami itu sebenarnya harus udah dioperasi duluan kan, tapi karena takutnya itu mundur lagi jadi tambah parah. Ya udah aku cuma nguatin mami aja. Aku bilang, "Mi tenang aja, ini sama kok kayak sesar," aku bilang gitu. Jadi insya Allah bakal berjalan dengan baik, lancar, mami sehat dan pulang lagi bisa kumpul sama anak-anak, sama cucu-cucunya gitu. Pasti khawatir banget pasti ya. Iya kak, kesian. Apalagi ini masa pandemi juga. Mm-mm. Ke rumah sakit juga pasti repot ya. Iya harus antigen, kalau keluarga harus PCR. Kalau tamu yang datang antigen. Ini kamu cerita sambil kayak menahan sedih gitu. Ada momen apa yang kayak bikin kamu ngeliatnya tuh kayak aduh berat banget gitu. Apa ya, mungkin karena aku harus kuat sih kak. Aku harus kuat karena memang anak perempuan satu-satunya di keluarga aku itu ya cuma aku. Papiku udah nggak ada gitu. Jadi ya penyemangat mami saat ini ya siapa lagi kalau bukan aku yang paling dekat sama mami dan tinggal serumah walaupun aku udah berkeluarga kan ya aku tinggal sama mami gitu. Kakak-kakak aku semuanya pada mau ngurusin mami semuanya. Tapi aku bilang enggak deh, aku aja orang tua tinggal satu. Jadi kalau sampai mami kenapa-napa ya aku pasti sebagai anak rasa kehilangan banget. Jadi kamu pengen ada terus gitu. Pengennya ada terus di samping aku, susah, seneng, pokoknya bareng-bareng sama mami. Ini ngomong soal ibu ya, Boy juga bener Boy, kamu kalau lagi ngomongin soal mama gitu, soal ibu, orang tua kamu paling gak kuat banget karena baru meninggal ya di tahun ini gitu. Masih kerasa kangen, rindu apa? Kangen sih, rasa kangen, ingin ketemu, bahkan nih belum ziarah lagi. Belum ziarah lagi? Tapi sekarang lagi ya berusaha untuk tidak ini deh, tidak mengingat-ingat, tidak mikirin itu, lagi berusaha untuk itu karena nggak boleh kan kesedihan berlarut-larut. Ya kalau nangis aja dihabiskan, tapi katanya kan nggak boleh meratap. Tapi apa yang paling berat waktu mami meninggal di tahun ini, Boy? Yang paling berat adalah buat aku tuh aku ngerasa aku belum komplit untuk apa namanya? Membahagiakan. Bukan membahagiakan karena mama bilang hari itu beberapa hari sebelumnya itu waktu aku bilang maaf ya Ma aku belum bisa bahagiain mama bilang gini, sabar ya nak, mama sudah ridho sama kamu yang harus ridho sama diri kamu sendiri, kata mama begitu.
Jadi alhamdulillah mama sudah ridho. Cuman waktu mama meninggal itu kan lagi di dalam masa fitnah pandemi COVID-19. Kalau buat aku itu fitnah lah. Ya, terus harus dengan protokol kan. Sementara kita menyaksikan sendiri bahwa mereka yang bertugas nggak nyolatin pada saat itu. Tetangga juga mau datang juga takut. Orang mau datang juga takut. Tapi alhamdulillah kita semua yang di rumah yang ngebantuin mama di swab segala macem, alhamdulillah negatif gitu. Dan mama memang punya jantung, sudah 3 tahun sakit jantung. Jadi satu-satunya penyesalan aku adalah ketika bahkan orang fardu kifayah masjid, ketika dipanggil ke rumah dan aku ceritain kronologisnya mama sakit sampai mama meninggal, mereka nggak permisi, nggak minta maaf, main pergi aja kayak orang marah gitu. Padahal aku nggak minta mereka mandiin mama, nggak. Aku cuma minta dari awal, aku bilang tolong bimbing saya takut salah dalam memandikan jenazah. Jadi saya merasa dalam pemakaman mama saya belum komplit Memberikan yang terbaik. sebagaimana seharusnya semestinya dalam syariat pada waktu itu. Itu yang menjadi kesedihannya. Itu aja penyesalan. Sedih banget pasti itu kalau diingat-ingat ya keadaan ya. Makanya kamu sebel banget sebut itu. Kita karena orang banyak ketakutan. Ibadahnya juga jadi untuk sholatin mama jadi banyak yang takut gitu ya waktu itu. Iya. Gitu. Ya, tapi Popi mudah-mudahan mama kamu cepat pulih, cepat sehat, Amin, bisa Kak. kumpul lagi sama keluarga dan Harus. cucu-cucunya. Amin. Oke, sekarang kita mau Google Me lagi untuk Boy Hamzah. Kita lihat nih Boy Hamzah. Boy Hamzah ini sempat ada Google Me-nya bahwa Boy Hamzah ini adalah aktor antagonis. Sekarang banyak dikenal sebagai suami antagonis. Iya gitu kan. Iya. Yang penting aslinya enggak ya, Boy ya. Amin. Insya Allah. Amin. Cuman kalau dia lagi marah, hati-hati ya. Tapi Boy, kan kamu sempat katanya di tahun berapa tuh 2016, sempat katanya kamu merasa harus memperdalam agama lagi, sampai sempat nggak mau beradegan sama perempuan gitu, nggak mau jadi suami gitu di Betul. sinetron karena nggak mau beradegan mesra sama perempuan lain. Apa yang kemudian berubah? Sekarang malah banyak FTV-nya kamu gitu, jadi suami antagonis. Ini Iya. kalau antagonis jadi nggak ada adegan mesranya kali ya, Boy? Justru banyak malah sekarang. Jadi antagonis di salah satu judul itu, ya memang karena nyakitin istrinya ya justru banyak adegan mesranya. Iya namanya hidup ya penuh perjalanan, penuh pertanyaan. Gimana ya? Iya masalahnya cuman yang aku bisa ya cuman itu gitu. Cuman bisa syuting, cuman bisa acting gitu. Aku belum bisa yang lain. Aku coba waktu itu sempat mau coba jadi anggota DPR RI, Iya. tapi sama masyarakat dan Allah Subhanahu wa taala belum dipercaya. Buka rumah makan 2 kali gagal. 2 kali gagal dan anak buahnya korup. Jadi nggak cocok juga, sama katanya suka bangkrut itu karena suka ngasih gratis. Ngasih makan. Katanya kalau orang turunan Arab tuh nggak cocok kalau jualan makanan karena biasanya kalau orang turunan Arab suka ngasih makan orang. Oh gitu. Jadi kalau dagang nggak cocok. Kalau dagang nggak cocok. Dagang makanan nggak cocok. Nggak cocok. Nah, coba sekarang kita lihat ini kompilasi peran-perannya Boy Hamzah di sinetron maupun film. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Luar biasa. Ini nonton itu Popi langsung bilang gini, aku kangen syuting. Aku biasa juga main sama Boy, Kak, kebetulan. Iya, Pernah jadi istri yang teraniaya sama Boy. banget. Tapi aku akuin dia keren banget sih actingnya sih. Bisa Actingnya? ngebawa pemain gitu. Oh jadi ikut kayak gitu Iya, ya, jadi takut gitu. ya. Jadi nggak perlu itu lagi tetes mata. Dibuat nggak nangis perlu langsung lagi. sama dia. Jadi Boy, kamu memang berusaha cari profesi lain, tapi ternyata memang Allah takdirkan dan Allah berikan asbab rezekinya masih seputar dunia entertain. jadi kamu mengatakan apa ini? Berarti bahwa ya ini memang diizinkannya di dunia hiburan gitu ya? Ya, karena dulu sebenarnya aku tuh cita-cita pengen jadi tentara. Oke. Ya, Terus cuman kenapa nggak jadi? almarhum abahku suruh tes polisi karena jadi polisi lebih banyak duitnya. Katanya gitu. Terus? Jujur ya, Pak. Ya. Jujur sekali loh. Jadi aku tes 2, yang satu bintara, yang satu akpol. Nah, yang lucunya tuh yang akpolnya kesehatannya nggak lulus. Oh, Nah, tapi bintaranya lulus. Nah, cuman aku nggak mau, aku maunya perwira kan.
Jadi karena nggak lulus, terus ada orang yang ngajakin ketemu di mall, ngajakin gimana kalau jadi artis gitu. Dan kebetulan aku suka nonton film. Ya udah gitu. Terus aku nggak mau minta duit dari abah lagi. Mau gantian nih, gue juga bisa ngasih nih sama abah gitu kan. Hajar. Akhirnya ya udah coba terjun. Jadi air membawamu menjadi pemain sinetron dan film. Oke, sekarang kita dudukan dua pemain sinetron ini ya. Kita dudukan di kursi fitnah atau fakta. Kita lihat mana yang lebih antagonis. Oke, silakan. Boy sama Poppy. Aduh. Agak ngeri ya, say. Silakan. Kita dudukan Boy Hamzah sama Poppy Bunga. Ini Boy Hamzah tuh udah sering kita calling berapa lama ya. kurang Dia tuh tinggi selalu takut kalau ketemu aku ya Boy ya kan. Iya. Ya. Takut apa sih? Pernah, aman banget. Ya Allah, udah pulang-pulang gue stres dibuat sama Karas. Boy Hamzah dan Poppy Bunga duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah semuanya. Poppy Bunga dulu. Oke, Poppy Bunga, fitnah atau fakta? Selama pandemi ini kamu nolak-nolakin tawaran film dan sinetron karena takut, tapi sekarang malah keenakan kerja di rumah dan berencana ya udahlah buka bisnis aja di rumah. Fitnah atau fakta? Betul, fakta. Ya, tadi kata tapi kangen syuting. Cuma ada segelintiran kangen aja sih. Segelintiran Karena kan kangen. emang basicnya kan aku dari umur berapa tahun ya? 12 tahun Iya. kan syuting terus Iya, Kak. Acting gitu. Jadi ya sekarang kangen ada, tapi tetap kayak fokusnya pinginnya ke anak, ke keluarga, sama bisnis aja deh gitu biar bisa deket sama anak. Oh, tapi suami ngizinin sebenarnya kamu syuting? Atau enggak? Ngizinin banget, dia Oh, tuh suami yang paling fleksibel, justru dia tuh pinginnya istrinya produktif gitu. Oh, adalah Supaya nggak kegiatan. ngerewelin suaminya terus di rumah ya, say. Betul sekali ya. Oke, Boy Hamzah, fitnah atau fakta? Jujur ya. Kalau istri kamu itu posesif banget, dia selalu ikut. kacamata. Apa? Ntar dia bohong. Kamu menutupi mata. Enggak, tetap aku bisa baca dari sisi yang lain kok, bukan hanya mata. Istri kamu tuh posesif banget dan dia selalu ikut ke lokasi syuting dan takut karena takut kamu ada apa-apa sama lawan main. Kamu di sinetron, fitnah atau fakta? Gimana Pop? Iya kayaknya Poppy. Fitnah atau fakta? Istri kamu tuh selalu nemenin kamu di lokasi syuting karena takut kamu cinlok. Enggak, kok cuma sekali doang waktu itu ya. Ya. Baik banget sih. Cuma sehari doang. Ya, berarti Oh, nemenin sehari terus ya, dong. sehari dia nemenin ya kan? Posesif yes. Oh, posesif ya. Tapi kalau misalnya takut sama lawan main sih enggak. Oh, oke. Enggak ya. Takut sama Jadi lawannya. kamu takut sama posesif sama tuh berarti takut sama apa? Posesif tuh kan? Ya dia pokoknya aku harus sama dia terus, nggak boleh pengennya jauh-jauh, begitu, iya. nggak boleh jauh. Boy lagi fitnah atau fakta? Kalau kamu itu kesel, suka ditek-tekin netizen yang ngebanding-bandingin kamu sama suaminya Ria Ricis, Abang TR. Karena kamu merasa kok mirip sama aku, kan aku lebih tua. Harusnya dia yang mirip aku. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.